pemirsa, ketemu lagi di program Tak Kenal Maka Tak Sayang bersama saya Rias Audis. Dan di episode kali ini kita mau ngebahas tentang perlindungan pekerja migran di Indonesia. Wah, belakangan isinya lagi menarik tuh. Dan sekarang saya sudah di depan kantornya. Kita langsung masuk aja yuk. Pak Budi ya? Siang, halo Pak Serias, terima kasih loh Pak, saya udah mulai main kesini Pak. Sama-sama. Ini banyak banget nih Pak yang saya tanya tentang BP2MI Pak. Boleh nggak Pak? Boleh. Tapi enaknya kita ngobrol di ruangan saya. Oh gitu, Tidak? boleh? Boleh. Ayo. Yuk. Adik pagi saya terima kasih banget loh Pak udah boleh mampir di sini. Karena emang pengen banyak banget nanya tentang BP2M ini gitu kan. Nah salah satunya pertanyaan, nanti langsung aja nggak apa-apa kan nih Pak ya? Boleh. Saya tuh penasaran gitu loh Pak, kayak bagaimana sih potret Provinsi Banten ini dari aspek tenaga kerjaan? Jadi gini, Provinsi Banten ini itu ada 8 kabupaten kota. Yang semuanya itu memiliki karakteristik serta ya profesi yang beragam. Gitu. Setiap kabupaten itu punya lapangan kerja industri, namun tidak sedikit yang bekerja di sektor pertanian juga. Ya, gitu. Ada juga di perdagangan maupun jasa. Nah, yang menjadi soal sekarang ini adalah pengangguran ini menjadi salah satu yang permasalahan di Provinsi Banten ini. Kondisi ini berbanding terbalik dengan jumlah industri yang cukup banyak juga di Provinsi Banten ini. Ya. Ini juga mempengaruhi daripada beberapa aspek seperti kompetensi SDM-nya yang belum seluruhnya dapat mengisi daripada ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri. Di bulan November ini BP3MI Banten ini sudah melayani sekitar 15.801 PMI ya, yang melakukan verifikasi dokumen. Ya. Hanya persoalannya dari jumlah sekian banyak tadi itu sekitar 15.881 itu yang berasal dari Provinsi Banten cuma sekitar 18,34%. Itu ya, atau sekitar 2.913 orang. Nah itu kalau mau kita jabarkan lagi, dari sekitar 2.913 orang itu semua terdiri dari 149 ini dari kota Cilegon, 299 dari Kabupaten Lebak, terus dari Pandeglang sekitar 715 orang. Kemudian juga dari Serang itu sekitar 843, kemudian juga kota Serang 107, terus dari Tangerang ada sekitar 462, kemudian kota Tangerang itu sekitar 266, dan terakhir itu kota Tangerang Selatan sekitar 130. Gitu. Nah dari jabaran yang tadi Bapak jelaskan nih Pak, sebenarnya apa sih Pak tugas dan fungsi dari BP3MI ini sendiri Pak? Baik. Kalau BP3MI Banten ini itu merupakan suatu unit pelayanan teknis daripada BP2MI yang ada di daerah, ya. Dimana tugasnya atau fungsinya ini memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berminat bekerja di luar negeri. Oh iya. Ya, itu. Nah, pelayanan teknis yang ada di BP3MI Banten ini ada 3. Yang pertama bidang kelembagaan, yang kedua bidang penyiapan penempatan, yang ketiga bidang perlindungan. Nah, kalau kita bisa menjabarkan
apa sih fungsi daripada bidang kelembagaan ya? Bidang kelembagaan itu tugasnya menyebarluaskan informasi terkait masalah peluang kerja di luar negeri. Kemudian juga memetakan potensi demand dan supply yang ada. Kemudian juga membangun penguatan lembaga melalui sinergi dengan pemerintah daerah atau juga dengan stakeholder. Kemudian di bidang penempatan. Di bidang penempatan ini kami melakukan verifikasi dokumen daripada calon-calon pekerja migran sampai dengan penerbitan yang namanya EPMI atau Elektronik Pekerja Migran Indonesia. Kemudian juga memfasilitasi pelaksanaan daripada orientasi pra penempatan. Yang selanjutnya memberikan fasilitasi proses seleksi daripada CPMI yang penempatan pemerintah. Artinya skema daripada government to government ataupun government to private. Ya, ini fasilitas yang diberikan biasanya memberikan fasilitas proses interview antara kandidat CPMI dengan HRD daripada calon pemberi pekerja. Untuk bidang perlindungan, di sini memberikan pelayanan tentang pengaduan permasalahan daripada calon pekerja migran Indonesia ataupun pekerja migran Indonesia itu sendiri. Selain juga melakukan pendampingan pada saat pemulangan baik kepada yang terkendala seperti sakit, deportasi, korban TPPO maupun yang meninggal dunia. Itu. Selain itu juga bersama stakeholder terkait melakukan pencegahan dalam penempatan pekerja migran yang non prosedural. Yang terakhir untuk bidang perlindungan itu melakukan pemberdayaan pada purna PMI atau dan keluarganya dengan memberikan pelatihan kewirausahaan. Jadi sebenarnya udah ditata sedemikian rupa ya Pak dari berbagai aspek gitu, udah dipersiapkan banget nih TKI-TKI-nya gitu. Betul. Ya. Nah terus kebijakan apa nih Pak kira-kira atau strategi apa sih Pak yang dipunya gitu loh? Baik, jadi strategi yang diambil atau dilakukan oleh BP3MI Banten untuk menangani isu tenaga kerjaan ini itu kita kembali dulu ke prinsip dasar ya. Bekerja ini kan adalah hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia yang tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya masing-masing daripada manusia itu sendiri kan gitu. Sehingga dalam hal ini BP3MI hanya mencoba memberikan fasilitas suatu pelayanan kepada masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri. Itu ya. Nah, apa yang menjadi strateginya? Kami melakukan MOU dengan pemerintah daerah ya. MOU di sini untuk menangani permasalahan daripada PMI yang akan bekerja di luar negeri ya. Di mana tahapannya itu kan ada yang sebelum, pada saat dan sudah. Nah, ini kita membuat MOU kerjasama dengan pemerintah buat untuk itu. Kemudian juga melakukan sosialisasi tentang peluang kerja di luar negeri. Kemudian juga bagaimana mekanismenya penempatan di luar negeri itu, ya kan? Selain itu juga perlindungan apa yang kami berikan ke PMI yang ada, yang menjadi tugas kami di sini. Selain itu juga melakukan job fair, melakukan job fair atau pameran bursa tenaga kerja, baik ini yang dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah ataupun yang kita lakukan secara mandiri. Yang terakhir kami melakukan pendampingan atau pada PMI yang terkendala pada saat mereka pulang, mereka kembali, itu kami selalu melakukan pendampingan. Jadi kalau saya nanya ini menarik nih. Dari semua yang tadi sudah Bapak jabarkan, pasti kan pernah menemui kendala Pak. Nah, kira-kira kendala atau hambatan apa nih Pak yang pernah dialami sama BP3MI Pak? Ini menarik nih kalau kendala ya. Jadi kalau kendala itu kita ada dua. Pertama kendala internal, yang kedua kendala eksternal. Kalau kendala internal itu yang selama ini atau sementara ini kami hadapi itu masalah keterbatasan daripada anggaran. Memang kebetulan kan
negara tidak bisa membiayai keseluruhan daripada yang kita mau. Itu. Nah, untuk mengatasinya seperti apa? Untuk mengatasinya ya untuk anggaran sosialisasi terutama di sini ya, itu kami memanfaatkan fasilitas yang ada, baik itu secara daring maupun secara luring ya, secara luring itu, dalam harapan apa yang kita sosialisasikan bisa diterima oleh masyarakat luas. Gitu. Kemudian terkait masalah eksternal di sini permasalahannya adalah masyarakat di Provinsi Banten ini masih banyak yang cenderung memilih untuk bekerja di dalam negeri. Itu ya, memilih dalam negeri karena kenapa? Mereka mempunyai anggapan bahwa kalau bekerja di luar negeri itu mempunyai resiko tinggi, sehingga banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk bekerja di luar negeri. Itu aja. Oh gitu. Nah, apa ada nggak Pak ya kira-kira masyarakat dari Provinsi Banten yang bekerja di luar negeri secara non prosedur? Nah, ini dia. Ada nggak nih Pak kira-kira Pak? Ini nih. Jadi terkait masalah pekerja migran Indonesia yang non prosedural ya. Pada prinsipnya kami ini tidak mempunyai data resmi terkait itu ya. Data resmi terkait masalah pekerja migran yang non prosedural itu biasanya kita dapat apabila ada pengaduan. Pengaduan itu yang baik dari keluarga PMI itu sendiri, dari aparatur desa, dari Disnaker, dari LSM, gitu. Ataupun pengaduan dari PMI itu sendiri yang berada di luar. Ya. Nah, dari dasar pengaduan itu kami akan melakukan kegiatan pengecekan di sistem kami, namanya Cisco B2MI. Tujuannya apa? Untuk mencari tahu data atau informasi yang terkait PMI itu sendiri, dan biasanya itu tidak terdata, sehingga kami sulit untuk bisa mengetahui secara data ya. Gitu. Tapi pada umumnya untuk PMI yang bermasalah itu selalu berangkatnya non prosedural. Oh, Gitu. jadi kayak keciri dari situ ya? Ya, itu. Oh gitu Pak. Nah kemudian Pak, peran pemerintah Provinsi Banten nih Pak dalam menangani isu dari ketenaga kerjaan di luar negeri Pak. Kan lagi banyak nih Pak isunya Pak. Kita ingin sedikit menjelaskan, jadi bahwa kita bekerja di sini itu berdasarkan regulasi yang ada. Regulasi yang ada itu adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan migran Indonesia. Dalam undang-undang tersebut diterangkan bahwa BP3MI atau BP2MI secara umum itu tidak bekerja sendiri, tapi akan melibatkan beberapa stakeholder atau pemerintah daerah. Ya, sehingga di sini untuk Provinsi Banten diharapkan pemerintah tingkat daerah ini ya, bisa melaksanakan tugas dan wewenang ya, untuk menangani kerja migran Indonesia ini mulai dari paling bawah. Paling bawah kami mungkin filternya ya gitu ya, filternya itu adalah pemerintah daerah, itu diatur dalam undang-undang gitu ya. Kemudian juga melibatkan daripada dinas tenaga kerja dan transmigrasi, baik itu di tingkat kabupaten maupun itu di tingkat kota dan provinsi juga ya, serta juga beberapa organisasi perangkat daerah ya, di mana kita sudah bisa menjalin kerjasama dengan baik dengan baik itu Disnaker maupun OPD, dan juga sudah membuat satu MOU yang diantaranya kita membuat MOU dengan beberapa kabupaten seperti Kabupaten Tangerang, kemudian Pemda Kota Kabupaten, Kota Serang, Kabupaten Serang. Oh gitu. Nah kalau langkah konkretnya sendiri apa nih Pak dari BP3MI dalam upaya perlindungan tenaga kerja yang migran Indonesia ini?
Yang aspek penting dalam proses penempatan daripada pekerja migran Indonesia itu kita mempunyai mandat itu 3 tadi ya, sebelum, saat bekerja, dan setelah bekerja. Sebelum bekerja seperti apa? Sebelum bekerja itu kami memberikan perlindungan secara administratif dan teknis. Ya. Artinya memastikan bahwa pekerja migran Indonesia itu berangkat dengan dokumen yang benar, yang sesuai dengan ketentuan yang ada di undang-undang, juga sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh tempat dia akan bekerja. Ya, kami akan melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut. Selain itu juga kami melakukan yang namanya orientasi pra pemberangkatan. Ya, kemudian juga kami juga melakukan perlindungan teknis, misalnya memberikan informasi tentang mekanisme, tata cara untuk menjadi pekerja migran Indonesia itu seperti apa, gitu kan. Dan semua itu kami lakukan di kantor pelayanan kami. Ya, kami. Halo Sobat Migran, annyeong. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ayu Evirianti, umur 24 tahun, berasal dari Cilegon, lulusan dari Universitas Lampung. Saya berminat di sektor manufaktur bidang perakitan karena gajinya sangat tinggi. Saya mengikuti program J7 Korea. Saya melakukan verifikasi data di BP3MI Banten. Para petugas BP3MI Banten sangat baik, ramah, dan cepat. Bagi kawan-kawan atau bagi sobat migran yang ingin bekerja di Korea Selatan atau di Korea, dapat mengikuti program J7 Korea. Syaratnya sangat mudah, yaitu hanya 1 minat. Apabila ada pekerja migran yang ingin bertanya mengenai peluang kerja di luar negeri, bisa juga datang ke kantor-kantor kami yang ada di Provinsi Banten. Gitu. Itu pada saat sebelum bekerja. Kemudian pada saat bekerja, kami memfasilitasi pemenuhan hak daripada PMI itu sendiri, ya, serta menyelesaikan kasus-kasus apabila terjadi permasalahan daripada ketenaga kerjaan itu sendiri, dengan cara kami bekerja berkoordinasi dengan P2MI pusat, kemudian juga perwakilan negara kita di negara tersebut, dan itu pemerintah daerah atau desa di mana pekerja migran Indonesia itu berasal. Itu pada saat bekerja. Nah, kemudian setelah bekerja di sini, apabila PMI tidak melanjutkan kontrak kerjanya, itu ada beberapa yang akan kami fasilitasi. Pertama, terkait masalah pemulangan sampai ke daerah asal. Kalau memang itu PMI-nya biasanya gini, PMI itu mungkin pada saat datang ternyata tidak bisa melanjutkan ke penerbangan selanjutnya, atau dia harus melewati transportasi lain dan mungkin kemalaman. Ya. Kami punya tempat rumah ramah di sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Mereka bisa menginap di situ. Dan kami fasilitasi dengan pelayanan yang baik, ya, artinya semuanya sudah ada di situ. Itu apabila PMI itu tidak bermasalah. Ya. Kalau misalnya PMI itu bermasalah, kami juga tetap akan menampung di sana, dan kami akan memfasilitasinya kepulangan mereka ini sampai dengan ke daerah asal. Itu biasanya kalau yang bermasalah kan maka tidak punya biaya untuk pulang sampai ke daerah asal, itu akan kami biayai. Menurut saya perannya BPO2MTI dan Migran Care itu sangat penting bagi saya, sangat terbantu dari proses awal saya dipulangkan sampai sekarang mau dipulangkan ke daerah itu masih tetap diproses dan dibiayain sama mereka. Selanjutnya juga terkait masalah kepengurusan PMI yang sakit. Pada saat dia pulang dan kondisinya sakit, itu kami akan memfasilitasinya dengan bekerja sama dengan KKP di bandara, yang nantinya dari memastikan sakitnya seperti apa, apakah sama seperti yang dilaporkan dari negara dia bekerja. Kemudian nanti apabila memang harus dirujuk, akan kami rujuk ke rumah sakit yang sudah ditunjuk. Ya, itu. Selanjutnya juga terhadap PMI yang meninggal.
ya, meninggal, artinya itu semua akan kami urus. Pada saat dia datang sampai di kargo, kalau memang dari pihak keluarga ada yang menjemput, kami akan urus pengeluarannya, proses pengeluarannya dari kargo sampai dengan kita serah terima ke keluarga tersebut, atau juga nanti kita bisa antar ke daerah asalnya. Kemudian yang terakhir itu ada semacam pemberdayaan terhadap PMI Purna dan keluarganya. Dalam hal ini kami akan membuka satu pelatihan atau untuk peningkatan kompetensi mereka, sehingga diharapkan nanti mereka tidak nganggur tapi punya keahlian yang bisa dimanfaatkan apabila mereka tidak mau bekerja di luar negeri lagi. Jadi udah ditata sedemikian rupa Ya. Dari keberangkatan, dari bekerja sampai kepulangan aja tuh masih dikasih semacam pelatihan. Kalau Betul. nggak mau nerusin dia Ya. nggak nganggur Ya. punya. Itu Luar pun kami biasa. kerjasama dengan stakeholder ya, tidak sendiri. Kita kerjasama dengan Disnaker untuk itu. Tapi nih Pak, isu penempatan ilegal pekerja migran Indonesia nih Pak. Nah gimana nih Pak BP3MI mengatasi isu-isu itu Pak? Oke, jadi untuk masalah permasalahan penempatan penempatan yang ilegal nih. ya. Prinsipnya BP2MI itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama dengan stakeholder. Ya. Stakeholder terkait di sini yang menangani terkait masalah pekerja migran yang ilegal. Di sini perlu adanya penguatan koordinasi. Itu baik ke pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, juga aparat hukum. Aparat hukum di sini seperti kepolisian, keimigrasian, kejaksaan maupun pengadilan. Juga termasuk pihak lain, termasuk masyarakat yang secara langsung bisa menjadi sumber informasi pada saat terjadinya atau dugaan proses daripada penempatan ilegal itu sendiri. Pak, ini kalau saya terusin ngobrolnya nggak habis-habis nih Pak. Kita bisa seharian ngobrol terus karena emang banyak banget yang mau saya tahu gitu tentang BP2 atau BP3MI ini, dan ternyata lengkap banget ya Pak. Semuanya udah diatur. Jadi buat warga negara Indonesia tuh nggak perlu takut kalau mau jadi PMI karena undang-undang sudah diatur. Juga udah ada bidang-bidang khusus, terutama BP2 atau BP3MI yang ya udah ngatur semuanya kan ya Pak ya. Semuanya sudah disetting untuk mempermudah masyarakat. Sebelum pada saat bekerja sampai kepulangan udah semuanya diatur. Tetap berkoordinasi terus berarti ya Pak ya sama PMI yang ada di sana ya Pak. Bapak terima kasih banyak Pak untuk waktunya Pak. Ya pemirsa, demikian obrolan saya dengan Bapak Budi Novijanto selaku Kepala BP3MI Banten. Sampai jumpa di program Tak Kenal Maka Tak Sayang selanjutnya. Dadah.